Oke, Nadia, silakan Nadia. Nadia Pemilihan. Kasih Pak, Ya. izin perkenalan diri, nama saya Nadia Akmaritunisa dari Magister Ilmu Pemerintahan. Ya. Ya, saya ingin bertanya terkait prediksi dari Prof terkait masa depan demokrasi Indonesia itu seperti apa? Apakah perlu adanya reformasi, terutama sistem pemilu, karena mendekati saat ini akan dilaksanakannya pemilu pilkada, sehingga apakah Indonesia sendiri itu perlu adanya reformasi seperti modal sentris sistem seperti sekarangnya atau ada perubahan lainnya seperti itu. Oke, Uh, menarik. Pemilu. Gini, menurut saya perubahan-perubahan apa ya dalam mereteli apa namanya institusinya itu Kegiatan pasti ada pengaruhnya, gitu ya. jurusan pemerintahan. Mungkin ada dampak apa lebih membuka keran untuk ini, menutup keran untuk itu, bisa aja gitu. Tapi secara fundamental sebetulnya apa namanya main kutak-katik gitu ya dengan institusi itu, misalnya dengan bilang bahwa oh itu threshold 4% itu udah nggak berlaku lagi gitu ya. Itu menurut saya nggak begitu banyak bedanya juga gitu loh. Karena misalnya ya bisa dibilang bahwa 4% itu tidak menjadi threshold lagi, itu lebih demokratis karena tidak akan didominasi oleh partai-partai besar lagi gitu kan. Jadi partai demokrasi gitu. Ya, tapi itu juga memberikan peluang buat oligarki-oligarki membeli partai-partai kecil. Jadi apa kutak-katik institusional itu menurut saya dampaknya terbatas gitu loh, karena apabila semua itu masih didominasi oleh kekuatan ekonomi politik seperti oligarki itu secara begitu dominan, hampir semua kutak-katik institusional bisa dimainkan oleh mereka. Gitu ya. Jadi apa reformasi yang sifatnya institusional aja menurut saya tidak akan banyak mengubah apa-apa kecuali disertakan oleh apa namanya suatu reformasi yang dulu tahun 98 disebut sebagai reformasi total. Ya, diangan-angankan sebagai reformasi total, di mana kekuatan-kekuatan lama itu, ya kekuatan-kekuatan oligarkis itu memang tidak bisa berperan secara dominan lagi karena mereka mendapatkan kompetisi dari misalnya ya kekuatan rakyat atau kekuatan mana yang dapat lebih bertarung dengan mereka di tingkat institusional dengan cara yang lebih seimbang gitu loh. Tapi kalau institusi-institusi mau seperti apa, ini pertarungannya nggak mungkin seimbang kalau sumber daya dan lain sebagainya itu masih bercokol di segelintir orang aja. Oke, menarik ini. Saya teringat dengan cerita tentang revolusi Amerika ya, Civil War di Amerika. Jadi orang sering bilang bahwa kenapa Amerika itu bisa inklusif hari ini kelembagaannya ya karena ada Civil War. Kita nggak berharap ada Civil War di Indonesia, tapi ya. Tapi ingat juga di Amerika itu Civil War 1861 sampai 1865 di beberapa negara bagian Amerika orang hitam tidak boleh voting itu sampai tahun 1960-an. 100 tahun kemudian. Ya butuh waktu yang lama juga. Menarik. 100 tahun setelah Civil War, orang hitam masih di beberapa tempat hak-hak azazinya itu nggak ada. Ya karena katanya Prof itu ada kompromi juga antara selatan dan utara sehingga tidak bisa mutlak 100% seperti yang diinginkan oleh. Civil War Amerika Serikat itu antara lain ya adalah soal bahwa tenaga kerja hitam itu di apa namanya ditahan di dalam perkebunan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kaya di selatan. Ya. Sedangkan di utara Amerika itu memerlukan tenaga kerja murah buat industrialisasi. Jadi setelah 1865 terjadi migrasi besar-besaran dari selatan Amerika kepada utara, kota-kota tersebut,
untuk memasuki industri-industri yang berkembang di utara. Dan itu ada dampaknya kepada pop culture. Jadi Ya. blues yang muncul di Mississippi segala macam itu menjadi electric blues di Chicago. Chicago ya. Mantap, mantap. Mantap, Fedi. Oke, silakan ada mungkin udah selesai waktunya. Tidak terasa udah jam berapa? Oke, Jam 1 waktu Amerika ini. oke, Mungkin Prof. oke. Fedi Hadid mau Assalamualaikum. mengasih kata terakhir, kata konklusi Akhirnya apa ya? Ya mudah-mudahan aja ini ada gunanya buat rekan-rekan, buat bapak-bapak, ibu. Saya nggak mau bilang adik-adik, itu sangat apa ya? Ya, tahu. Dengan mahasiswa dari Universitas Lampung ini, mudah-mudahan berguna. Kalau tidak berguna ya maaf aja gitu kalau saya membosankan. Tapi mudah-mudahan aja ada sesuatu hal yang saya sebutkan yang mungkin bisa mendorong Anda untuk mencari pengetahuan lebih lanjut, untuk membaca hal-hal yang mungkin Anda tidak akan baca sebelumnya, dan kemudian Anda bisa mengembangkan pemahaman Anda sendiri tentang situasi yang kita hadapi bersama ini. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Profesor Fedi Hadid. Oke, Sekian dari saya. Kita tutup acara kita ini. Mudah-mudahan ke depan akan ada. Tutup bersama dulu ya, Pak Moderator. Oke, saya kembalikan kepada Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum ditutup, mohon untuk dibuka dulu kameranya ya, kita foto bersama dulu ya. Silakan admin ya. Yang lain adik, yuk ya. Buat Silakan. laporan. Mbak April atau Suci, silakan. Layar 1. Ya, 2. 3. Ada 6 nih, mohon maaf. 4. 5. Ya, dan 6. Ya. Untuk presensi kehadirannya sudah ada di layar. Kemudian sekali lagi terima kasih kami Magister Ilmu Pemerintahan mengucapkan kepada Bapak Fedi Hadis ya, dan semoga tidak bosan ya Pak untuk kapan-kapan nanti mungkin diundang kembali gitu. Asal pada nggak kapok aja undang saya. Enggak, sangat menarik. Jangan terlalu menyedihkan ceritanya. Terima kasih Pak Budi Kurniawan juga yang sudah memoderatori acara kita hari ini, dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat ya dari apa tadi yang sudah disampaikan. Baiklah, dengan demikian selesai sudah untuk acara kita hari ini. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.